Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik. Baik. Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Oke, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh KM, silahkan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Baik, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Risan. Hadir, Pak. Oke. Krista. Hadir, Pak, hadir. Ya. Rinda, ada Rinda? Ada, Pak. Ya. Kemudian Nurlela. Hadir, Pak. Hadir, oke. Oke, lengkap ya hari ini. Oke, sedikit mengulang tentang materi yang sebelumnya. Di pekan sebelumnya kita belajar tentang notasi flowchart ya. Pekan sebelumnya. Dan intinya flowchart itu selalu diawali oleh Terminator, Pak. Nah, apa itu terminator, Isan? Anda mulai, Pak. R. Nah, ya itu Pak yang Bu Yunce tadi Pak. Mulai. Selalu sama ya. Terminator ada di awal dan ada di akhir. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang akan mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ketika nanti kalian sudah belajar di materi ini, nanti kalian akan melihat sebuah materi apapun, belajar tentang pelajaran apapun, semuanya akan terasa menjadi mudah. Keren nggak tuh materi untuk hari ini? Jadi kita di materi hari ini, kita akan belajar mengenai peta minda, di mana kita akan memahami sebuah materi menjadi sebuah konsep, yang konsep itu tentunya akan mudah dipahami oleh otak kita, dan tentunya kita akan mengingat semuanya dengan mudah. Diharapkan kalian bisa yang pertama menjelaskan tentang metode peta minda, kemudian menguraikan ide materi, ide-idenya menjadi konsep, kemudian menentukan alternatif solusi pemecahan masalah, nanti akan dikasih masalah. Akan ada tahapan-tahapannya kalian, nanti akan yang pertama nanti ada proses telaah informasi ya. Nanti mengenai materi konsepnya dulu seperti apa. Kemudian nanti di pertengahan kalian akan melakukan diskusi kelompok, nanti mengenai masalah yang akan diberikan. Kita ke konsepnya terlebih dahulu. Apa itu mind map? Ya, mind map itu adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir secara kreatif, efektif, dengan memetakan pikiran-pikiran kita agar menarik dan mudah dipahami. Kegunaan dari mind map itu apa sih? Nah, gunanya adalah yang pertama memberi pandangan menyeluruh pokok masalah, kemudian memungkinkan kita untuk merencanakan rute dan membuat pilihan mana yang lebih efektif. Contoh misalnya akan pergi kemana, di mana kita berada, dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan data-data, ya. Kemudian kita akan membuat kegunaannya dalam mendorong pemecahan masalah dengan terobosan-terobosan yang baru, kreatif, ya. Kemudian dan tentunya menyenangkan untuk dilihat, mudah untuk dicerna, dan lama untuk diingat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara membuat mind map? Nah, yang pertama adalah tentukan dulu subjeknya, judulnya, apa yang akan dibahas, kemudian nanti akan membuat cabang-cabangnya, menurunkan cabang. Nah, seperti gimana itu? Nah, ini dia contohnya. Ya, ada contoh mind map di sini. Ya, contoh topiknya, subnya, tadi di sini. Ya, tentukan subjeknya dulu ya yang akan dibahas. Ini contoh misalkan subjeknya adalah liburan keluarga. Maka apa yang perlu disiapkan dalam liburan keluarga itu? Yang pertama pasti ada perlengkapan. Perlengkapan apa aja? Perlengkapannya apa yang dibutuhkan? Oh ya, butuh sepatu, kaos, dan sebagainya. Kemudian aktivitas. Kita di sana ngapain ya? Nah, nanti ada ini contoh misalkan berkuda, renang, belanja, main bola, dan lain-lain. Nah, terus apalagi? Oh iya, kira-kira mau jalan-jalan nanti sama keluarga, jalan-jalannya kemana aja nanti dibikin.
Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, kalau buat peta map ini berarti kita harus punya logika atau kreativitas kita, Pak ya, untuk membuat peta map ini, Pak ya. Betul, betul. Ini salah satunya juga menggali kreativitas kalian, karena biasanya banyak yang di antara kalian di usia kalian itu kreativitasnya sangat tinggi, hanya saja tidak tersalurkan. Nah, ini salah satu contoh untuk menyalurkan kreativitas kalian. Di aktivitas itu misal selain yang ada di situ, misal mau nambah lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Ini bisa ditambahkan lagi di sini, ya. Atau ini menurut kita tidak perlu itu, kita hapus juga bisa. Itu salah satu fleksibelnya mind map, gitu. Jadi yang mau dilakukan gitu ya Pak? Betul. Apa yang menurut kita penting, nah masukin ke mind map. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini dia ke LKPD. Gimana, sudah diterima LKPD-nya? Sudah, Pak. Pak, sudah. Ya, Pak. Nah, jangan lupa di situ sudah saya lampirkan di LKPD-nya, ya, tentang teori singkatnya sudah ada di situ ya. Jangan lupa dibaca juga petunjuk pengerjaannya. Jadi pada sekarang kalian silakan dibagi kelompok menjadi 3 orang. Untuk kelompoknya, kelompok yang pertama Zurayani, Risan, sama Nurlela ya. Ya, Pak. Di kelompok 2 ada Rista, Yudi, sama Wince. Untuk kelompok 3 berarti berempat ya, nggak apa-apa ya berempat ya. Berarti Sandra, Rinda, Usman, sama Suryana. Iya, Pak. Coba kelompok 1 sebutkan apa tugasnya? PKPD Petaminda ya Pak ya? Membuat desain Iya, Petaminda. Betul. Oke Pak. Disuruh desain Petaminda ya, Pak? Pak ya. Iya. Iya, bikin Petaminda ya. Jadi kalian Oke, Pak. mendesain sebuah Oh, jadi buat Petaminda gitu ya Pak ini? Maksudnya. Betul. Nah, kalau tadi kan di contoh itu liburan ya. Ya. Nah, kalau yang sekarang ceritanya jadi panitia ya. Jadi acara ulang tahun yang ditunjuk temannya. Nah, kira-kira pada pelaksanaan supaya berjalan dengan baik, apa saja yang harus dipersiapkan? Pak, pakai gambar dihiasi seperti yang presentasi Bapak tampilkan, boleh kan Pak? Boleh. Kalau ada pensil warna atau spidol warna boleh digunakan. Kan salah satu tujuannya supaya kalian ini menjadi orang-orang yang salah satunya berpikir kritis. Ayo, Soalnya belum pernah jadi panitia. Kita komunikasikan bagaimana membuat Petamidanya. Ayo, kelompok 3. Ayo, nah, silakan. Belum. Kita baru Kelompok 1, kelompoknya Zurayani, Risan, sama Nurlela sudah sampai mana? Ayo, Pak. masih mikir Pak. Lagi proses, Pak. Apa sulit gimana? Jadi panitia. Tugasnya warnain aja ya, Win. Good. Iya. Saya jawab nomor 2, Rista nomor 1, nomor 3, Wince ya. Kita bagi di WA. Oke. Oke, kelompok 3. Ada kesulitan? Tunggu Pak, panahnya lagi Pak. Gimana? Ya, dikerjakan, Pak. Pak. Oh iya, silakan. Kelompok 2 sepertinya sudah ya. Silahkan kelompok 2. Petaminda panitia. Kebutuhan panitia adalah membagi menjadi beberapa divisi. Setiap divisi jadi panitia sendiri sekretaris tugasnya membuat surat. Jadi kita buat warna suratnya jadi warna merah karena sekretaris punya peranan penting. Terus bendahara urusannya keuangan, kita kasih gambarnya ada rupiah karena urusannya dengan keuangan. Nah, divisi-divisi yang lainnya kita kasih warna-warni sehingga terlihat nanti ada koordinasi. Seperti itu Pak, Petamindanya. Oke. Bagus ya. Coba yang kelompok 3, gimana kelompok 3, mana hasilnya? Atau perlu ditampilkan lagi contohnya?
Ya Pak, tampilkan lagi Pak. Mana Pak? Sudah ada terlihat? Sudah Pak. Terlihat Pak. Nah, ini contohnya ya. Silahkan sambil didiskusikan juga dengan temannya ya. Ayo Ihsan, Oh iya iya Pak. Iya. silakan Ihsan. Saya agak lambat. Pak di LKP. Ini presentasikan apa gimana Pak? Tugasnya Pak Berarti atau kami dikumpulkan? harus ngisi referensinya ya Pak ya? Ya, kalau kalian itu mencari referensi lain, apakah itu searching atau di buku, ya boleh dicantumkan di situ. Kami dari kelompok kami cari dari internet Pak, boleh kan Pak? Nah, boleh. Berarti nanti dicantumkan di referensinya ya. Iya Pak. Kita lihat hasil dari kelompok 2 ya. Nah, ini hasil dari kelompok 2, bagus sekali ya nih. Dari kelompok 2. Ini kelompoknya Rista. Padahal tadi saya mau buat itu loh Pak. Modelnya. Kelompoknya Rista, Yudi, Sama ya. Wija. Nah, coba bisa dijelaskan kembali biar yang lain ikut terinspirasi. Silahkan perwakilan dari kelompok 2. Ya, ini kan tadi kan udah dibilang tuh Pak, ada di panitianya ada sekretaris, ada bendahara. Jadi bendahara tuh yang ngelola semuanya dengan apa ya, biaya terbatas, tapi kita bisa buat pestanya menjadi wah. Jadi kita mencari, kita buat pisah-pisahin antara makanan, minuman, waktu, tempat, sama undangan. Nah, undangan tuh sekretaris menghias. Kita nggak cetak, tapi bikin sendiri undangannya, jadi jatuhnya biayanya lebih murah. Jadi, Nah, bagus kita sekali ya. ke yang Sudah lain, hitungannya jauh ke hemat. Hemat. menghemat, tapi Calon hasilnya ibu rumah tangga Pak itu. Cukup? cukup Pak. Oke, cukup ya. Nah, dari proses yang sudah kalian kerjakan tadi, ya, tadi juga sudah ada yang mempresentasikan, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa nih? Ya, Petaminda ini perlu dibuat ya Pak ya, Betul. supaya pelaksanaan kegiatannya terkonsep lancar Pak. Ya. Mungkin Ada lagi? lebih terjadwal gitu ya Pak mungkin ya. Rincian-rinciannya mungkin Pak ya. Betul. Ya. Supaya mempermudah alurnya Pak ya. Iya, betul. Jadi harus ngapain aja sih kita itu kan gitu ya Pak. Betul. Jadi nanti terkonsep, nanti tidak ada yang terlewat dalam pelaksanaannya. Dari semua yang disampaikan, saya sudah merangkum. Jadi kesimpulannya adalah, nah itu ternyata mudah ya menjelaskan dari konsepnya. Beda dengan hanya menjelaskan tanpa dibuat seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa digunakan secara manual. Nah, yang barusan kalian kerjakan itu secara manual. Bagaimana secara digitalnya? Nanti pekan depan ya kita akan masuk ke aplikasi membuat Petaminda ya. Salah satunya nanti ada Mindmove. Nanti kita mainnya di Mindmove dulu aja. Kita pekan depan nanti akan menggunakan di Mindmove. Oke, untuk melihat apakah kalian sudah menguasai materi atau belum, ya silakan ditulis di bukunya masing-masing. Saya akan memunculkan 5 soal. Silakan diisi jawabannya saja, ABCD-nya saja. Ini soalnya, ya, 3 soal pertama. Sudah dijawab 3 soal ini? Sudah ya? Oke, sudah ya. Ini 2 soal berikutnya. Silakan dipilih. Oke, sudah semua ya. Yang betul semua 10 orang, salah 1 orang. Oke, cukup untuk hari ini. Ya, dilihat dari soal refleksi kalian sudah memahami dari materi hari ini. Untuk tahun depan kita akan masuk ke aplikasi Petaminda ya, membuat Petaminda. Nah, untuk PR-nya silahkan kalian buat kembali Petaminda untuk di rumah. Tapi kalian seolah-olah menjadi panitia pentas nih di sekolah.
Ya, silakan nanti buat di rumah. Nanti pekan depan kalian akan dimasukkan ke aplikasi. Ya, seperti itu. Oke, kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan doa. Silakan, Kak Em. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.